Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kita kembali diberi kesempatan, kesehatan menjalankan salah satu perintahnya, yakni salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang mengorbankan jiwanya, raganya, darahnya, hartanya dan apa yang ia miliki untuk umatnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada istri-istri beliau, kepada ahlul bait beliau, kepada sahabat-sahabat terbaik beliau ridwanullah alaihim ajma'in, dan kepada kita semua yang selaku senantiasa mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah. Khatib kembali mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah pada umumnya agar senantiasa memperbaharui kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa iyyakum. Setiap bayi yang lahir di atas muka bumi ini pasti otomatis beragama Islam. Ketika dia lahir di bumi manapun, di benua manapun, pasti otomatis dia meski Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dia lahir di atas fitrah. Maknanya dia lahir di atas Islam. Kemudian Rasul melanjutkan, fa abawai yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Nanti kelak kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Kristen atau Majusi, agama penyembah api. Ma'asyiral muslimin, a'azanillah wa iyyakum. Miliaran manusia yang menginjak bumi ini, mungkin di belahan Eropa, mungkin di belahan timur, mereka masih belum Allah berikan hidayah. Mereka masih belum memeluk agama Islam. Mereka kebingungan bagaimana cara menyembah. Tidak sedikit di antara mereka yang kebingungan, saking bingungnya mereka menyembah macam-macam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah benda-benda dan seterusnya. Kondisi yang mengenaskan dan memprihatinkan kepada mereka semua. Yang bingung bagaimana cara beribadah, bagaimana mengekspresikan rasa syukur kepada Allah.
karena mereka belum memeluk agama Islam. Inilah nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa, wajib kita syukuri, yaitu nikmat agama Islam. Bukankah kita bisa mengekspresikan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah sekali jatuh air mata di dalam doa, di dalam salat taubat, di dalam istighfar. Seringkali kita lamakan sujud kita, menangis, curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu lezat kita ibadah. Maka ini tidak mungkin terjadi kalau kita bukan memeluk agama Islam. Bukankah masalah hidayah dijelaskan serius oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125 bahwa hidayah mutlak milik Allah. Wewenangnya mutlak milik Allah. Allah beri kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah tahan dari siapa saja yang dikehendakinya. Allah berfirman, "Faman yuridillah ayyadillah, faman yuridillah ayyahdiyah yashrah sadrahul Islam, wa may yurid ayyudillah yaj'al sadrahu dayyiqan harajan yas'adu fis sama." Allah berfirman menegaskan bahwa soal hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya siapa saja yang dikehendaki diberi hidayah oleh Allah, yashrah sadrahul Islam, hatinya lapang menerima Islam, dengan mudah dia menerima Islam, dengan mudah dia nyaman memeluk agama Islam, dengan mudah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas agama Islam. Dan sebaliknya, wa may yurid ayyudillah, siapa yang Allah kehendaki disesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, dia orang itu yang diinginkan sesat oleh Allah, tidak Allah inginkan dia memeluk agama Islam, maka yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah buat hatinya sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama, sesak seakan-akan dia lagi menaiki langit. Orang ini tidak diharapkan oleh Allah memeluk agama Islam. Pun di surat Al-Qasas, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersedih sebagaimana kita bersedih, paman tercinta Abu Thalib yang menjadi bodyguard beliau, pembela beliau, pelindung beliau, pelancar misi dakwah beliau, di tahun yang sama Khadijah meninggal radhiyallahu anha wa ardhaha. Sedih Rasul karena wafatnya Abu Thalib lebih keras siksaan kafir Quraisy. Ketika detik-detik wafatnya Abu Thalib, Rasul katakan, "Wahai ya qul la ilaha illallah kalimatun uhajju alallah atau amamallah." Wahai paman, katakan la ilaha illallah, dengan kalimat ini saya berhujjah di hadapan Allah, nanti saya bela paman. Asal ngomong la ilaha illallah. Akan tetapi Abu Jahal dan anaknya Umayyah bin Khalaf terus mengatakan, "Wahai Abu Thalib, celaka engkau, apakah engkau meninggalkan ajaran Abdul Muttalib dan kakek-kakek kamu Bani Hashim?" Maka Allah takdirkan Abu Thalib masuk neraka dengan siksa yang ringan. Turunlah ayat ketika Rasul sedih, pelindungnya, paman tercinta yang menyayanginya lebih dari seorang ayah kepada anaknya, turun ayat yang berat. Akan tapi kita ambil pelajaran. Turun ayat Al-Qasas, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, masalah yang memberi hidayah itu bukan engkau, bukan siapa yang kau cintai, walakinallah yahdi man yasha. Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan apa makna ayat tersebut. Beliau rahimallahu katakan bahwa hidayah milik Allah. Allah akan kasih kepada hambanya yang pantas, dan Allah akan menahan dari hambanya yang tidak layak mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin azanillah wa iyyakum. Maka tidaklah heran betapa banyak lembaran-lembaran Al-Quran membahas tentang pentingnya hidayah, mahalnya hidayah, berharganya hidayah. Bukankah kita melihat di surat At-Tahrim juz 28 pada akhir-akhir ayat tersebut, bagaimana Allah mengajarkan kita masalah hidayah, bahkan seorang nabi pun tidak bisa menjamin keselamatan, kepastian hidayah kepada keluarganya. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'atan Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma
falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Bukankah Allah memberikan misal kepada orang-orang kafir tentang kedua istri Nabi, Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam? Bukan Nabi sembarangan. Nabi Nuh 950 tahun menghabiskan dakwah, berkhidmat untuk Allah, menyebarkan agama Allah, sungguh-sungguh menyebarkan Islam, bukan sembarangan. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya yang tidak pernah melakukan dosa yang umat-umat sebelumnya lakukan. Akan tetapi keduanya dengan jasa besar keduanya, pengorbanan yang tidak sembarangan kepada agama kita, pengorbanan yang tidak sembarangan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum menjamin dia bisa memberikan hidayah kepada anak dan istrinya. Dikatakan pada akhir ayat waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kata ulama tafsir, keduanya masuk neraka jahanam selama-lamanya. Bukan kata khatib, kata ulama tafsir. Sebaliknya, ketika kita bicara orang yang paling kurang ajar, paling biadab, paling tidak tahu diri, yang pernah menginjak kakinya di atas muka bumi ini, Fir'aun, dia katakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun katakan saya Rabb kalian yang paling tinggi. Orang yang tidak tahu diri, orang yang biadab, orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi istrinya masuk surga. Inilah mahalnya hidayah, pentingnya hidayah. Kalau hari ini kita lahir di atas Islam, bukan jaminan kita pasti wafat di atas Islam. Siapa yang menjamin kita pasti wafat di atas Islam? Makanya dalam mazhab Syafi'i rahimallahu taala, kenapa kita wajib baca Al-Fatihah, bahkan rukun salat? Enggak baca Al-Fatihah enggak sah salatnya. Kecuali dengan imam, rakaat pertama, kedua. Kalau imam jahar, Anda selamat. Akan tapi kalau sendiri wajib baca Al-Fatihah, rukun salat. Wajib. Kenapa? Para ulama menjelaskan ini kecintaan Imam Syafi'i rahimallahu taala, dan beliau pakai hadis la sholata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali harus baca Al-Fatihah. Kata para ulama, ini kecintaan Imam Syafi'i agar kita membaca doa yang agung, doa yang luar biasa, doa yang sangat penting, doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kalau arti di Quran terjemahan kurang bermakna, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi kalau kita melihat penjelasan para ulama, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala menjelaskan apa makna siratal mustaqim, fahuwa hidayatu ila sirat. Siratal mustaqim maknanya hidayah ke sirat. Sirat maknahu al-Islam. Kita disuruh minta 17 kali hidayah Islam, agar kita mati di atas Islam, agar keletihan-keletihan kita menjalani agama Islam ini pun sama, kita diambil nyawanya ketika kita kokoh istiqomah di atas agama Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa lita'buduh walladzi arsala rasulahu litattabi'uh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa tarakaha 'ala al-bayda lailuha kan-nahariha la yazighu anha illa kana minal halikin wa salatullahi wa salamullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Maka itulah pentingnya hidayah, mahalnya hidayah. Karena siapapun yang hari ini dia lahir di atas agama Islam, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala pasti wajib wafat di atas Islam. Tidak ada. Maka kita tidaklah heran ketika kita membaca lembaran-lembaran tarikh, ketika Rasul membuat Khandaq, pada perang Khandaq, Rasul pun katakan bahwa hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun bersumpah, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Rasul bersumpah, yang yantiku anil hawa in huwa illa wahyu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Yang diucapkan Rasul adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Beliau katakan wahyu dari Allah. Demi Allah, Rasul bersumpah,
Kalaulah bukan karena Allah, mahtadaina. Itu di depan para sahabat, orang-orang terbaik. Kalian semua, kita semua nggak dapat hidayah. Mahtadaina, kita nggak akan pernah dapat hidayah. Wala tasaddaqna, kita nggak akan bisa bersedekah. Wala sholain, dan kita tidak akan pernah bisa sholat. Yang hari ini kita nikmati sholat, ibadah sholat. Maka tidak heran ketika ditanya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apa doa yang paling banyak Rasul baca? Wa huwa fi baitik, dan dia di rumah engkau. Ummu Salamah salah satu istri ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, beliau sangat sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah, kokohkanlah, istiqomahkanlah hati kami ala dinik. Maknahu dinik al-Islam. Rasul minta Islam. Siapa Rasul? Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Yang kecil di black dan yang diislamkan jinnya. Yang pertama kali nanti membuka pintu surga. Yang nanti memberikan syafaat kepada kita semua. Yang ditegur oleh Aisyah, kakinya bengkak padahal dosa-dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Yang tidak pernah 2 hari beliau kenyang. Tidak pernah Rasul itu 2 hari kenyang. Tapi beliau masih meminta hidayah Islam, mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya meminta hidayah. Kita harus minta hidayah. Kata para ulama, kalau antum, ana, kita semua mati di atas Islam, kita pasti diampuni, kita pasti masuk surga, dan kita pasti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya hidayah. Sungguh-sungguhlah kita dalam meminta hidayah. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendapatkan hidayah Islam yang kita pegang hari ini. Kalau kita menikmati hidayah Islam ini, kita minta kepada Allah agar Allah mewafatkan di atas agama Islam yang kita pegang hari ini. Marilah kita berdoa, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.